Jantung Xuan Bing sangat keras, bahkan jika rusak maka secara otomatis akan menarik energi dari sistem air dan memperbaikinya secara otomatis. Setelah memurnikan pedang dengan 3.000 gagang es hitam, Chu Xingyun, dengan pedang yang terkandung dalam pedang es hitam, berisi 3.000 roh pedang, ia dengan mudah memperbaiki pedang dengan 3.000 gagang. 3.000 roh pedang, jiwa Chu Xingyun, dan jiwa perang telah sepenuhnya diintegrasikan menjadi satu. 3.000 roh pedang sebenarnya adalah bagian dari tubuh Chu Xingyun, dan mereka tidak bisa dilepaskan dengan cara apapun. Namun di permukaan, 3 pedang Xuan Bing ber-3.000 ini benar-benar berbeda. Meskipun bentuknya persis sama, semua tidak berwarna dan transparan. Namun pada kenyataannya, setiap pedang Xuan Bing mengandung pedang. Pedang 3.000 Xuan Bing berisi 3.000 ilmu pedang. Dan 3.000 kendo bergabung menjadi satu, itu ada di 3.000 jalan kendo. Di dalam kamar, antara hati dan jiwa Chu Xingyun, pedang dari 3.000 pegangan Xuan Bing meraung. Dalam suara tajam memecahkan langit, pedang dengan 3.000 gagang es hitam terbang naik dan turun. Di bawah kendali pikiran Chu Xingyun, pedang 3 tangan Xuan Bing, seperti ikan fleksibel 3.000 ekor, akan diatur dalam bentuk S dan bentuk B. Bahkan, ketika pikiran Chu Xingyun berbalik, pedang es hitam 3.000 tangan bisa mengembun menjadi pedang hitam besar es hitam besar. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Xingyun akhirnya berdiri. Dengan 3.000 tangan pedang es hitam ini, kekuatan penghancurnya bisa dikatakan 100 kali lipat, atau bahkan peningkatan 1.000 kali lipat. Bahkan tidak ada jumlah musuh yang bisa mendekati tubuh Chu Xingyun. Di bawah penjaga 3.000 pegangan Xuan Bing Feijian, musuh yang mencoba mendekati Chu Xingyun akan langsung dicekik menjadi sampah, dan aku akan terhindar. Di antara pikiran-pikiran, pedang dengan 3.000 pegangan Xuan Bing, seperti burung yang lelah kembali ke sarang, melompat ke saluran dimensi dan kembali ke ruang dimensi Chu Xingyun. Setelah menghabiskan ribuan tahun, Chu Xingyun akhirnya siap untuk semuanya. Pada saat ini, Chu Xingyun mengenakan jubah 9 piton, mengenakan mahkota 9 jiwa, mengayuh sepatu bot piton, dan pedang kuno bintang 7 di bagian pinggang. Dalam ruang dimensi, itu dilengkapi dengan pedang 3.000 gagang. Ditambah dengan kekuatan kekosongan dalam tubuh Chu Xingyun, dan kultivasi jiwa yang mencapai kondisi Yuanshen. Dunia ini hebat meskipun ia jauh dari tak terkalahkan, tetapi tidak ada tempat untuk pergi. Meskipun, masih ada waktu yang lama sebelum gerbang naga terbuka. Tapi Chu Xingyun tidak berencana untuk menunggu lagi. Perpisahan dengan Raja Naga Hitam dan istrinya, Chu Xingyun meninggalkan istana Naga Beihai dan berkendara sepanjang jalan menuju pedalaman tempat Mirage berada. Selama perjalanan ini, Chu Xingyun melakukan kerahasiaan yang ketat. Kecuali untuk dirinya sendiri, bahkan Raja Naga Hitam dan Ratu Naga tidak tahu kemana dia pergi. Lokasi Mirage selalu yang paling rahasia, dan hampir tidak ada yang tahu di mana rumah mereka. Mirage pandai membuat ilusi, tetapi kekuatannya sendiri sangat lemah. Dengan kemampuan untuk menciptakan ilusi, tempat persembunyian Mirage tidak pernah ditemukan. Sebagai imbalan untuk balapan naga lainnya, bahkan Raja Naga Empat Laut, saya khawatir saya tidak tahu di mana sarang naga itu. Tapi Chu Xingyun bukan orang lain, tapi dia adalah pengelana masa depan dari ruang dan waktu. Menurut catatan sejarah, sarang naga ada di persimpangan sungai besar, padang pasir, dan laut. Karenanya, Fata Morgana sering muncul di sungai-sungai besar, padang pasir, dan laut. Tentu saja, Fata Morgana juga dapat muncul di kota-kota dekat sungai besar, padang pasir, dan laut. Sebagai anggota keluarga naga, Mirage telah menyembunyikan rahasia terdalam dan paling rahasia. Tetapi pada akhirnya, setelah pencarian klan monster yang luar biasa, sarang lamanya masih ditemukan. Namun, kelinci yang disebut licik 3 gua, klan Mirage memiliki 9 gua. Oleh karena itu, meskipun sarang lama diambil alih, klan Mirage belum dimusnahkan oleh klan iblis seperti kebanyakan klan naga lainnya. Bahkan setelah ratusan juta tahun, usia Chu Xingyun hidup, Mirage sering terlihat. Meskipun tidak ada yang melihat Mirage secara langsung, banyak orang telah melihat Mirage. Mirage sebenarnya dibentuk oleh nafas Mirage. Meskipun catatan dalam buku sejarah tidak terlalu detail, Chu Xingyun masih tahu perkiraan lokasi sarang naga Mirage. Menggabungkan satu-satunya kata dan frasa dalam buku-buku sejarah dan medan spesifik dari zaman kuno, Chu Xingyun menghabiskan ratusan tahun dan akhirnya mencapai lokasi Mirage. Yang disebut, tersembunyi kecil di alam liar dan tersembunyi di kota. Sarang tua keluarga Mirian terletak di persimpangan sudut barat laut dari benua kuno yang sepi, padang pasir, laut, dan sungai besar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa klan Mirian sebenarnya dibangun di bawah lautan pasir. Alasan mengapa semua orang tidak bisa memikirkannya, dan alasan mengapa itu telah disembunyikan selama ratusan juta tahun belum ditemukan karena pilihan Mirage terlalu tak terduga. Di antara 5 elemen, air turk, gurun, tanah di tanah, adalah keberadaan geram air paling banyak. Tidak peduli berapa banyak air yang dituangkan ke padang pasir, itu akan dengan cepat ditelan oleh padang pasir. Karena itu, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa klan naga sebagai sistem air sebenarnya bersembunyi di bawah gurun. Keluar dari istana naga Beihai, Chu Xingyun berenang ke barat laut.
Karena waktu yang melimpah, Chu Xingyun tidak melakukan shuttle dimensi, tetapi melatih keterampilan berenang sambil menjelajahi pemandangan. Meskipun muncul di permukaan, Chu Xingyun telah bepergian di pegunungan dan sungai sepanjang jalan, biasanya tidak memikirkan kemajuan. Namun, ini bukan masalahnya. Berkeliaran sepanjang jalan, pedang Xuanbing dengan 3.000 pegangan didistribusikan di sekitar Chu Xingyun, disertai dengan renang Chu Xingyun, terus-menerus bolak-balik terjalin. Itu benar, meskipun di sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak membunuh makhluk apapun. Namun, 3.000 tangan pedang Xuanbing, pedang Chu Xingyun, dan Yuan Shen semuanya dilatih tanpa terbayangkan. Yang disebut membaca 10.000 buku lebih buruk daripada bepergian 10.000 mil. Di bawah air laut yang rumit, di bawah resistensi besar air laut, sulit untuk mengendalikan pedang dengan 3.000 pegangan es hitam, yang benar-benar sulit. Meskipun dia tidak menargetkan musuh, selama ratusan tahun ini, penguasaan Chu Xingyun tentang Royal Sword telah ditingkatkan beberapa kali, bahkan puluhan kali. Ketika Chu Xingyun akhirnya tiba di luar gumuk pasir, di persimpangan laut dan sungai besar. 3.000 tangan pedang Xuanbing, seolah-olah mereka memiliki kesadaran sendiri, secara fleksibel diangkut dan terjalin di air laut. Makhluk apapun dalam jarak 100 meter dari Chu Xingyun langsung hancur oleh pedang dari S-3000 Sansuan. 1 dibagi menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dengan pemotongan tanpa batas, hanya dalam beberapa saat itu akan dipotong menjadi partikel terkecil yang tidak bisa lagi dipotong. Di sepanjang garis pantai, Chu Xingyun mengendalikan pedang dari 3.000 gagang es hitam, terus-menerus memotong dinding batu yang terbenam di bawah air laut. Menurut catatan sejarah, sarang tua Mirian ada di atas tembok batu ini. Dengan kekuatan ilusi keluarga Meraj, mereka melindungi muara sarang ular naga. Jika Anda tidak mencari berdasarkan inci dan melihat dengan mata Anda mungkin tidak menemukan pintu masuk untuk seumur hidup. Tapi sekarang aku tahu sarang Meraj ada di daerah ini, itu jauh lebih mudah ditemukan. Bagaimanapun, kekuatan ilusi Meraj adalah ilusi ketiadaan, betapapun benarnya itu bukan hal yang nyata, dan ia tidak memiliki kemampuan serangan dan pertahanan. Karena itu, setelah hanya mencari lebih dari sebulan, Chu Xingyun menemukan pintu masuk ke klan Mirian di dinding batu yang kasar. Melihat itu, di bawah permukaan laut, dalam kedalaman sekitar 1.000 meter, sebuah tebing terjal berdiri dingin dan didirikan di sana. Jika Anda melihatnya dengan mata Anda, ini hanyalah tebing biasa. Namun, ketika pedang Xuanbing Chu Xingyun memotong, tiba-tiba menghilang ke tebing dan menghilang sepenuhnya. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia tidak bisa melihatnya di matanya, dalam perasaan Chu Xingyun, pedang Xuanbing itu masih ada di sana dan belum menghilang. Ilusi Meraj adalah metode yang benar untuk menghalangi mata, dan satu-satunya hal yang dapat tertipu adalah penglihatan. Selama kamu tahu lokasinya, selama kamu menjelajahinya dengan hati-hati, ilusi yang diciptakan oleh keluarga Meraj tidak bisa menipu siapapun. Mengontrol tubuh naga hitam, Chu Xingyun menabrak tebing yang kasar. Benar saja, dalam kegelapan sebelumnya, saat berikutnya, Chu Xingyun memasuki lorong bawah laut yang sangat luas. Di saluran bawah laut ini, itu bukan air laut yang pahit, tetapi air tawar yang sangat jernih dan bahkan manis. Benar, saluran ini sebenarnya adalah air di sungai bawah tanah di bawah gurun. Meskipun pasir kuning adalah tanah di tanah, setengah tetes air tidak dapat ditemukan di padang pasir. Namun di bawah gurun, ada sungai bawah tanah dan danau bawah tanah. Bahkan di bawah gurun ini, ada samudra bawah tanah, dan samudra ini hanya legendaris, di luar 4 laut, laut kelima, di bawah bumi laut bawah. Di sepanjang sungai bawah tanah yang luas, Chu Xingyun pergi jauh-jauh. Sepanjang jalan, Chu Xingyun membuka kekuatan dimensi dan menyembunyikan semua jejaknya sendiri. Karena itu, bepergian sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak ditemukan oleh siapapun. Akhirnya, setelah memasuki danau bawah tanah, Chu Xingyun melihat Meraj untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Seperti yang dijelaskan dalam legenda, ada tanduk seperti rusa di kepala, dan surai merah tumbuh dari leher ke belakang. Sisiknya berwarna bumi yang gelap, dan sisik dari pinggang ke belakang mundur ke depan, kakinya seperti cacing, dan ujung depannya lebar. Tidak ada banyak naga ajaib. Dengan Chu Xingyun bepergian sepanjang jalan, ratusan naga ajaib hanya ditemukan di danau bawah tanah ini. Tanpa melakukan lebih banyak kontak dengan Meraj biasa, Chu Xingyun meninggalkan danau dan melanjutkan sepanjang saluran sungai bawah tanah. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya bepergian, atau berapa mil jalur air yang saya lewati. Akhirnya, Chu Xingyun tiba di bawah gurun, di laut bawah. Laut Nether adalah laut mati, dan masih ada keheningan di bawah laut, tanpa makhluk hidup. Setelah berenang sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak merasakan tanda kehidupan sedikitpun. Akhirnya, mencari jauh-jauh, Chu Xingyun menemukan istana naga ametis yang ditumpuk dengan ametis di pusat laut bawah. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tahu bahwa ini harus menjadi lokasi sarang lama keluarga Meraj Palace. Mendengus. Di antara detail-detailnya, serangkaian suara melepuh, di dalam istana naga ametis, Fata Morgana tua perlahan-lahan berenang keluar.
Di gerbang istana naga ametis, naga hantu tua itu membentuk formasi naga, dan berkata dengan dingin, aku tidak tahu mana yang akan datang, tolong keluar dan lihatlah. Melihat curiga pada Mirage lama, mungkinkah dikatakan, bahwa teknik persembunyiannya rusak? Tanpa sadar melihat sekeliling, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Sepanjang jalan, Chu Xingyun terus berlatih keras dan lupa untuk menyingkirkan pedang Xuanbing 3000 tangan. Di danau bawah tanah dan sungai bawah tanah di luar ada aliran air yang menutupi, sedikit lebih jauh, Anda tidak dapat mendengar apapun. Tapi di sini berbeda, di sini adalah lautan keheningan yang tidak signifikan, tidak ada suara di sini, tidak ada nafas kehidupan. Akibatnya, 3000 pedang es memotong suara air. Serta pedang 3000 tangan Xuanbing, udara dingin yang memancarkan keberadaan Chu Xingyun. Bahkan jika dia menghilang, itu sama sekali tidak masuk akal. Suara dan suhunya benar-benar memusnahkannya. Meskipun selama semua pedang Xuanbing disingkirkan, Anda dapat sepenuhnya menyembunyikan satu sama lain, tetapi Chu Xingyun tidak akan begitu hambar. Sekarang setelah Anda mengintip, Anda harus berdiri dan ingat untuk tidak melakukan lagi di lain waktu. Dalam hatinya, Chu Xingyun menyingkirkan pedang Xuanbing dengan 3000 gagang. Cukup yakin, saat pedang dari 3000 San Xuan es menghilang, Mirage tua tiba-tiba panik. Musuh yang kuat itu mengerikan. Tetapi sebaliknya, musuh yang kuat dan tak terukur sebenarnya lebih mengerikan. Keluarga Mirage, meskipun pandai membuat ilusi, tidak memiliki spesialisasi lain di luar ini. Begitu musuh menemukan sarang lama, untuk klan Mirage, mereka segera kehilangan semua perlawanan. Dengan panik, Mirage tua berkata, saya tidak tahu teman tahu mana yang ada di sini, ada apa tolong pastikan untuk keluar. Melihat wajah pucat naga Mirage tua, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum diam-diam, dan kemudian menarik kekuatan kekosongan di tubuhnya, dan keluar. Alasan mengapa dia tidak berdiri sekarang, Chu Xingyun hanya berharap bahwa pihak lain tahu bahwa dia tidak menyembunyikan kemampuan pihak lain, tetapi hanya tidak ingin menyembunyikannya. Melihat bahwa Chu Xingyun muncul, Mirage tua tiba-tiba membelalakan matanya. Lihatlah penampilan dan postur Chu Xingyun, lalu lihat gaun dan gaunnya. Akhirnya, dan yang paling penting, seluruh tubuh Chu Xingyun menyebar pamor naga, serta darah keluarga naga. Hanya sesaat, Mirage tua menilai identitas Chu Xingyun. Dalam sebuah upacara hormat, naga pantom tua berkata, lama. Raja naga pantom, yang telah melihat teman-teman Daois, hanya tahu. Berapa banyak teman Daois yang adalah Raja Naga Hitam di Laut Utara? Menghadapi pertanyaan Mirage Dragon King, Chu Xingyun berkata, saya putra ke-9 Raja Naga Hitam, Ao Yun. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Raja Mirage dengan hormat berkata, ternyata 9 pangeran tiba, saya tidak tahu, bagaimana Anda menemukan di sini. Menghadapi pertanyaan Mirage Dragon King, Chu Xingyun tersenyum ringan, tenang, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tidak ada seorang pun selain saya yang tahu tempat ini. Memang, dari sekarang ke sekarang, tidak masalah bagaimana Chu Xingyun datang. Yang paling penting adalah lokasi Istana Naga Mirage, sudahkah mereka diekspos? Memikirkan hal itu, Raja Mirage berkata ini. Saya tidak tahu yang mulia, Pangeran 9. Apa pendapat Anda tentang kali ini? Menghadapi permintaan Mirage Dragon King, Chu Xingyun merenung sejenak, dan kemudian berkata, saya di sini ingin meminjam beberapa harta dari Mirage Dragon King. Pinjam sayang. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Raja Naga Mirage berkata dengan terkejut, Istana Naga Beihai, kaya di Laut Utara, apakah masih ada kekurangan harta? Dengan senyum ringan, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tidak ada kekurangan bayi di Istana Naga Beihai, tidak semua bayi. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, saya datang ke sini saat ini untuk ingin meminjam beberapa item. Hanya keluarga Mirage yang memiliki harta karun. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Raja Naga Hantu jelas bijaksana, dan dia bisa menebak niat Chu Xingyun. Menonton Chu Xingyun dengan hati-hati, Raja Mirage berkata dengan marah, yang mulia ada di sini, apakah itu karena Anda ingin meminjam bola naga Mirage? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, aku butuh 4 bola naga Mirage. Jika aku bisa menggunakan harta lainnya untuk ditukar denganmu. Phantom Dragon Ball adalah bola naga yang dipadatkan setelah Phantom Dragon berlatih hingga level tertentu. Bagi keluarga Mirage, bola naga Mirage adalah warisan paling berharga mereka. Berdasarkan bola naga Mirage, Mirage dapat mulai menutupi langit dan bahkan ilusi nyata. Meskipun keluarga Mirage tidak memiliki terlalu banyak serangan dan kekuatan destruktif, tetapi kemampuannya untuk menciptakan ilusi adalah yang pertama. Jangan menganggap naga biasa sebagai kemampuan Mirage yang paling kuat. Faktanya, apa yang disebut Fata Morgana adalah Fata Morgana orang dewasa yang paling lemah dan paling umum terbentuk dengan meminum gas saat berburu. Mirage tingkat atas yang nyata, dengan Mirage Dragon Ball, dapat menciptakan ilusi yang palsu dan nyata. Awalnya, Chu Xingyun hanya menginginkan 4 bola naga Phantom. 4 bola naga Fata Morgana disimulasikan sebagai manik-manik langit terbuka, manik-manik bumi terbelah, manik-manik kimia, dan manik-manik yang tak terbatas, sehingga dapat mencuri balok dan mengganti kolom, dan memberikan 4 manik-manik harta karun nyata.
Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya mendengar bahwa Chu Xingyun menginginkan Mirage Dragon Ball dari keluarga Mirage dan dia bersedia menukarnya dengan bayi tersebut. Raja Mirage tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada kata sifat untuk menggambarkan kekayaan 4 Raja Naga Laut. Sebagai putra ke-9 Raja Naga Hitam, hanya menaburkan sedikit dari celah jari sudah cukup untuk keluarga Mirage menjadi gila. Untuk keluarga Mirage, bola naga Mirage sangat berharga, tetapi dapat dipenuhi, bahkan dibuat ulang. Oleh karena itu, Raja Naga Pantom sangat senang, mengeluarkan 4 bola naga Pantom dan menyerahkannya kepada Chu Xingyun, dan menjelaskan secara rinci cara menggunakan bola naga Pantom, serta tindakan pencegahan. Melihat bahwa Raja Mirage begitu murah hati, tentu saja Chu Xingyun tidak akan pelit. Setelah menggali ruang dimensi untuk sementara waktu, saya akhirnya menemukan senjata ajaib yang cocok untuk Mirage dari antara ribuan harta karun. Dengan lambaian tangannya, sebuah pagoda kaca antik muncul di depan Chu Xingyun. Melihat Mirage Dragon King, Chu Xingyun berkata, pagoda berkaca ini, yang disebut menara berlubang, dapat digunakan untuk serangan atau perlindungan. Ini sangat kuat. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, selain itu, jika suatu hari, ketika suku Mirian menemukan momok genosida, menara yang terperangkap ini dapat menempatkan segala sesuatu dalam jarak 100 mil ke dalam menara dan melarikan diri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Mirage Dragon King tiba-tiba melebar. Terperangkap di menara yang kosong, ini adalah bayi tingkat harta roh bawaan. Terbang tak terkendali, dapat digunakan untuk menghancurkan dan memukul lawan. Itu juga bisa diubah menjadi baju perang untuk bertahan melawan semua serangan. Meskipun kedua fungsi ini sangat kuat, keduanya bersifat sekunder. Salah satu yang paling berharga adalah bahwa menara yang kosong dapat dengan segera memuat semuanya dalam 100 mil dari alun-alun ke dalam menara dan melarikan diri. Kali ini, bahkan jika sarang lama klan Mirage ditemukan dan musuh mengetuk pintu, mereka dapat dengan segera memuat semua klan ke dalam pagoda kaca dan melarikan diri dalam sekejap. Keluarga Mirage orang-orang adalah yang paling langka. Namun meski begitu, keluarga Mirage menambahkan hingga puluhan ribu. Dengan menara kosong ini, tidak peduli kapanpun waktunya, tidak peduli seberapa kritis situasinya, Anda dapat melarikan diri dalam sekejap. Dan yang paling penting, sebelum melarikan diri, menara jebakan ini juga dapat mengambil semua material yang akan diambil tanpa menyebabkan kerugian. Anda dapat menyerang dan mundur, tetapi Anda bisa berkemas dan melarikan diri. Senjata sihir yang berfitur lengkap dan kuat seperti itu, meskipun bukan harta karun sejati, serupa. Yang paling penting adalah bahwa menara kosong ini terlalu cocok untuk keluarga Mirage, itu hanya tak tergantikan. Keluarga Mirage tidak agresif dan sangat pemalu. Bagi keluarga Mirage adalah hal paling bahagia di dunia untuk bisa makan dan minum setiap hari, lalu sembunyi dan bermain di rumah. Jika, katakanlah, harta dari seluruh dunia, biarkan klan Mirian memilih dan memilih. Maka ada kemungkinan besar bahwa Mirage akan langsung memilih menara kaca berongga ini. Melihat menara kaca biru yang tergantung di udara, air liur dari Raja Naga Mirage hampir keluar. Meskipun dia ingin meraih menara yang terjebak secara langsung, dia tidak akan pernah berani melakukannya bahkan jika dia meminjam beberapa nyali lagi. Mari kita bicara dulu, Chu Xingyun adalah putra ke-9 Raja Naga Hitam Laut Utara, darah pewaris Raja Naga Laut Utara sejati. Hari ini dia berani merebut menara yang kosong, dan pasukan Beihai akan datang ke pintu besok. Dan, 10.000 langkah mundur dan berkata, 9 pangeran ini tidak berlumpur, bagaimana bisa begitu mudah untuk meraihnya. Begitu dia berani merampok, dia mungkin bunuh diri, dan bahkan seluruh Mirage akan terlibat. Melihat Raja Naga yang bersemangat, Chu Xingyun mengerutkan kening. Menurut makna Chu Xingyun, senjata sihir yang lemah seperti itu hampir tidak memiliki titik terang kecuali untuk klan Mirage, apakah itu sangat menarik. Meskipun tampaknya menara kaca berongga ini memiliki banyak fungsi, hampir seperti angka 4. Tetapi pada kenyataannya, kelemahan terbesar dari jebakan ini adalah bahwa semuanya masuk akal tetapi semuanya longgar. Kekuatan destruktif lebih lemah saat menyerang dan lebih lemah saat bertahan. Meskipun bisa menahan benda, benda itu hanya bisa menampung benda dalam jarak 100 mil darinya. Sedangkan untuk kemampuan melarikan diri terakhir, Anda juga harus mengatur titik koordinat terlebih dahulu, dan Anda hanya dapat melarikan diri 1 juta mil paling banyak. Karena itu, meskipun semua kemampuan menara kosong ini sama sekali tidak berguna untuk Chu Xingyun. Ini dapat digambarkan sebagai tidak bisa dihancurkan, tidak terbendung, tidak banyak dipasang, dan tidak jauh. Senjata iga ayam khas tidak memiliki nilai sama sekali. Senjata sihir yang serupa ada lebih banyak di Istana Naga, tidak ada sama sekali. Tapi untuk Pantom Dragon King, ini adalah harta dari klan kota terkait dengan darah kehidupan seluruh klan. Tanpa sadar menggosok tangannya, Mirage Dragon King tersenyum pahit dan berkata, lihat. Harta karunmu terlalu berharga, dan sepertinya kita tidak punya cukup harta untuk ditukar. Terlalu berharga. Mendengar kata-kata Raja Mirage, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Jika senjata sihir hambar seperti itu juga berharga, senjata sihir macam apa yang tidak berharga? Melihat keheranan Chu Xingyun, Mirage Dragon King tidak banyak berpikir.
Ketika Mirage King ingin datang, Chu Xingyun pasti terkejut dengan kemiskinan keluarga Mirage yang membuatnya sangat malu. Membuka mulutnya, ketika Raja Mirage hendak berbicara, dia melihat Yang Mulia Pangeran Sembilan dan menyingkirkan menara kosong yang terperangkap. Pada saat berikutnya, tangan kanan Chu Xingyun mengayunkan pesawat ulang sebening kristal yang terbentuk dari kristal darah dan muncul di udara. Melihat Raja Mirage, Chu Xingyun berkata, ini adalah senjata sihir terendah di tubuh saya, yang disebut Flame Flying Shuttle. Setelah itu dikorbankan, itu dapat memacu Skyfire dan meledak. Melihat Chu Xingyun menyingkirkan menara yang kosong, Mirage King gelisah. Meskipun dia juga tahu bahwa pesawat ulang-alik yang menyala ini jelas merupakan senjata sihir ofensif yang sangat kuat. Namun, keluarga Mirage benar-benar tidak pandai bertarung, dan tidak perlu berkelahi, tidak ada gunanya memiliki pesawat ulang-alik menyala ini. Sebaliknya, menara kosong adalah harta nyata. Jika Chu Xingyun tidak mengeluarkan menara yang kosong dari awal, maka Raja Mirage akan sangat gembira, langsung menerima pesawat ulang-alik api, dan masih merasa bahwa ia menghasilkan banyak uang. Tetapi setelah melihat menara yang kosong, dan kemudian menonton pesawat ulang-alik api terbang, Mirage King benar-benar tidak tahu sama sekali. Pesawat ulang-alik yang menyala ini sangat kuat, tetapi Raja Mirage tahu bahwa ketika keluarga Mirage perlu menjaga diri mereka sendiri dengan paksa itu tidak jauh dari genosida. Karena itu, tidak peduli seberapa kuat antar jemput yang menyala, tidak ada artinya bagi keluarga Mirage. Melihat penampilan Raja Naga Mirage kehilangan jiwanya, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Alasan mengapa Chu Xingyun mengganti senjata sihir sebenarnya memberi tekanan pada Mirage Dragon King. Meskipun Mirage Dragon King tidak memiliki banyak bayi, Chu Xingyun percaya bahwa bahkan jika ada beberapa bayi, tidak akan ada bayi tunggal. Belum lagi, apakah sungai, danau, dan laut bawah tanah ini sendirian, apakah tidak ada bayi? Dunia hanya tahu bahwa ada 4 laut dari timur ke barat. Chu Xingyun belajar dari kehendak kuno dari medan perang kuno utama bahwa sebenarnya ada lautan kelima di zaman kuno. Sepotong lautan kelima ini berada di bawah tanah, laut bawah yang tak berujung. Dikatakan bahwa air laut di laut bawah yang tak berujung mengandung banyak unsur logam dan unsur bumi. Bagi makhluk biasa, air laut di sini adalah cairan yang paling beracun. Tapi bagaimanapun, wilayah laut ini sebenarnya ada. Terlebih lagi, dalam hal luas saja, area lautan kelima ini, lautan hantu yang tak berujung, adalah yang terbesar. Di seluruh dunia kuno, 3 gunung, 6 sungai dan 1 ladang. Di antara mereka, Liu Shui dibagi secara merata menjadi 4 bagian, masing-masing membentuk Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, Laut Cina Utara, dan Laut Cina Barat. Akibatnya, luas area masing-masing laut sekitar 1,5%. Wilayah laut kelima sebenarnya terletak di bawah tanah tandus, terhitung sekitar 20% dari total luas dunia tandus. Karena itu, dalam keinginan Chu Xingyun, keluarga Shenlong benar-benar berharga, dan mungkin harta. Menonton Chu Xingyun dengan antusias memperkenalkan Flame Shuttle Darts, Mirage Dragon King akhirnya tidak bisa mengendalikannya. Membuka mulutnya dengan canggung, Mirage King berkata, ini, kamu masih mengambil menara yang terjebak, mari kita bicarakan lagi. Menghadapi permintaan Mirage King, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, ini, bukankah maksudmu, tidak bisakah kamu membelinya? Dengan senyum memalukan, Mirage King berkata, agak tidak terjangkau, tapi ini menara yang kosong. Itu terlalu penting untuk keluarga Mirage kita. Aku masih ingin bekerja keras. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun menyingkirkan shuttle Flaming, dan mengeluarkan menara yang kosong lagi. Melihat ke samping ke Mirage Dragon King, Chu Xingyun berkata, sejujurnya, menara yang terperangkap ini tidak terlalu kuat, apakah itu serangan atau pertahanan, itu hanya moderat. Setelah jeda sedikit, Chu Xingyun melanjutkan, adapun isi dan kemampuan untuk melarikan diri, tampaknya tidak berguna bagi keluarga Mirage Anda sangat tersembunyi dan aman di sini. Melihat Chu Xingyun, Raja Mirage tidak bisa menahan senyum pahit. Memang, dulu sangat tersembunyi dan aman. Tapi sekarang, sudahkah 9 pangeran datang ke rumahmu? Selain itu, bahkan jika tidak ada yang menemukannya untuk sementara waktu, itu tidak berarti bahwa masa depan tidak akan pernah ditemukan. Pemikiran berani yang disebut, Mirage yang pemalu, berpikir sangat jauh. Memikirkan hal itu, Raja Mirage berkata, jadi, aku akan membawamu ke rumah harta keluarga Mirage kami. Kamu memilihnya sendiri. Selama tidak terlalu banyak, kami bersedia menukarnya dengan kamu. Melihat bahwa tujuan akhirnya tercapai, Chu Xingyun tidak terlalu munafik. Dia mengangguk bahagia. Chu Xingyun menyingkirkan menara yang kosong, dan kemudian mengulurkan tangan untuk memberi sinyal Mirage Dragon King untuk memimpin jalan. Segera, di bawah kepemimpinan Raja Mirage, keduanya memasuki istana naga keluarga Mirage satu demi satu. Rumah harta Mirage berada di sebuah gudang besar di dalam istana naga. Melihat rumah harta karun istana naga di Beihai, dan kemudian melihat rumah harta karun klan Mirage, Chu Xingyun benar-benar memandang rendah dirinya. Dalam harta karun Mirage, hanya ada kurang dari 3.000 harta. Selain itu, hal yang paling membuat frustrasi bagi Chu Xingyun adalah bahwa bahkan jika ada kurang dari 3.000 harta, sebagian besar dari mereka masih bukan harta.
Karena ada terlalu sedikit harta, Chu Xingyun menjelajahinya dengan sangat lambat dan sangat hati-hati. Sepanjang jalan, tebakan Chu Xingyun dikonfirmasi. Keluarga Meraj juga memiliki harta, dan ada banyak lagi. Sangat disayangkan bahwa di antara semua harta Chu Xingyun bahkan belum menemukan satu pun yang bisa dilihat. Akhirnya, Chu Xingyun berhenti dengan kasar dan melihat manik besar yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Seperti yang Anda lihat, bola sangat bundar, dan permukaan manik-manik dikelilingi oleh lapisan cahaya berwarna-warni melamun. Melihat string bola indah, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi berhenti. Melihat Chu Xingyun berhenti di depan kalung itu, Meraj Dragon Patriarch tidak bisa menahan napas dan diam-diam menghela nafas ke dalam. Bagaimanapun, dia adalah pangeran dari Istana Naga di Beihai, penglihatannya dan wawasannya sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang biasa. Dengan napas panjang, klan Meraj berkata, bola naga Meraj ini ditinggalkan setelah nenek moyang kita Meraj. Leluhur Meraj. Chu Xingyun tahu bahwa meskipun leluhur Meraj Dragon bukan kekuatan leluhur, mereka adalah leluhur keluarga Meraj. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun menghela nafas, hei, akhirnya bertemu bayi favorit, sayang sekali. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Raja Meraj tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan kemudian berkata, mengapa kamu menyukai Meraj Dragon Zuzu? Chu Xingyun berkata, itu memang berarti sesuatu, tapi pepatah lama mengatakan, seorang pria tidak mengambil cinta orang lain, jadi mari kita lupakan, biarkan aku melihatnya. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan melihatnya, jujur saja. Alasan mengapa aku ragu-ragu sepanjang waktu adalah untuk ragu-ragu. Sambil mendesah, Raja Meraj melanjutkan, pada nilai absolut, hanya Meraj Dragon Zuzu yang dapat digunakan untuk menukar menara berlubang. Meraj Dragon Zuzu ini adalah Dragon Ball pertama yang terkondensasi sejak pembukaan langit, oleh karena itu, di dalam Dragon Ball ada aturan bawaan. Hukum bawaan ini disebut ilusi nyata. Menurut catatan keluarga Meraj, leluhur Meraj dapat menggunakan aturan ini untuk mengubah ilusi menjadi kenyataan, dan memanggil binatang buas purba liar yang tak terkalahkan untuk bertarung dengan musuh. Sangat disayangkan bahwa meskipun Meraj Dragon Ancestor dapat memanggil binatang buas purba yang tak terkalahkan, kekuatannya sendiri tidak berubah sama sekali, dan itu masih sangat lemah. Oleh karena itu, dalam sebuah pertempuran, leluhur naga Pantom meninggal dalam pertempuran sengit dan seluruh tubuh dibombardir menjadi terak. Hanya naga Zuzu Pantom yang tersisa di dunia ini. Sejak saat itulah klan Meraj benar-benar meninggalkan laut, menemukan sudut tersembunyi, dan pensiun. Melihat kekecewaan Chu Xingyun, Raja Meraj ragu-ragu sejenak, lalu berkata datar, sebenarnya. Meskipun leluhur Meraj adalah leluhur keluarga Meraj kami, tetapi jika Anda benar-benar menyukainya, saya dapat memberikan leluhur Meraj Dragon ini kepada Anda. Mendengar kata-kata Meraj King, Chu Xingyun hanya bisa terpana, bagaimana mungkin ada hal seperti itu. Anda tahu, leluhur Meraj ini, tetapi leluhur-leluhur Meraj King. Satu-satunya peninggalannya, betapapun baiknya, tidak dapat diubah. Melihat keheranan Chu Xingyun, Meraj King berkata, Anda mungkin tidak tahu bahwa untuk keluarga Meraj kami, leluhur Meraj memiliki reputasi campuran, atau bahkan pahala yang lebih besar. Kerja berlebihan. Mendengar kata-kata Raja Meraj, Chu Xingyun benar-benar bingung. Melihat ekspresi kosong Chu Xingyun, Meraj Dragon mendesah untuk waktu yang lama dan diam-diam menceritakannya. Pada zaman kuno, nenek moyang Meraj, dengan ilusi mereka yang sebenarnya, berada di pusat perhatian. Di puncak pertempuran pertama, leluhur naga Meraj mengalahkan Raja Naga Sihai dan Raja Naga Nanhai berturut-turut berdasarkan binatang buas kuno-kuno yang dipanggil olehnya. Namun, nenek moyang leluhur naga Meraj terlalu besar, dan akhirnya mereka pasti akan menyebabkan bencana. Pada saat itu, keluarga Meraj tidak selemah sekarang, tetapi makmur dan sejahtera. Jumlah total penduduknya sebanyak ratusan juta. Namun, dengan munculnya nenek moyang Meraj, keluarga Meraj telah tabu oleh seluruh keluarga naga. Hanya leluhur Meraj Dragon yang bisa mengalahkan dua Raja Naga berturut-turut. Kemudian setelah klan Pantom dan tuan-tuan lainnya bangkit, mereka juga memadatkan binatang buas kuno. Lalu siapa yang bisa melawan klan Pantom? Tentu saja, orang-orang dari keluarga Meraj sangat sadar bahwa mereka tidak memiliki kemampuan dan potensi seperti itu. Masalahnya adalah, naga lain tidak tahu. Karena itu, seluruh keluarga Meraj bertemu dengan rasa takut dan permusuhan dari semua kekuatan top dalam 4 lautan. Ketika seluruh keluarga naga, semua kekuatan utama, mulai takut, bahkan ketika mereka memusuhi keluarga Meraj, nasib keluarga Meraj sudah hancur. Karena perilaku nenek moyang Meraj yang tidak tepat, ratusan juta orang Meraj hampir terbunuh. Mulai sekarang, bahkan setelah bertahun-tahun istirahat dan pemulihan, masih belum ada pemulihan. Sampai sekarang, total populasi keluarga Mirian hanya kurang dari 1 juta. Selain itu, kebencian yang paling dari semua klan Meraj adalah bahwa bahkan hari ini, setelah klan Meraj terkena itu pasti akan mati. Alasan mengapa Meraj pemalu tidak lahir. Entah ras, setelah menderita ratusan juta tahun, akan sangat malu setelah berburu tanpa akhir. Dan siapa yang menyebabkan semua ini?
Itu benar, alasan mengapa klan Meraj hari ini semua disebabkan oleh leluhur Meraj. Terlebih lagi, penganiayaan terhadap Tibet sepanjang tahun, dan kerawanan orang-orang Miri telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meraj King, dia sudah lama meramalkan bahwa sarang klan Meraj akan terbuka. Hasilnya juga membuktikan bahwa firasat Meraj Dragon King benar, ini bukan. Bukankah Pangeran ke-9 Beihai Dragon Palace menemukan pintu? Meraj Dragon King tidak sebodoh itu, berpikir bahwa di dunia ini, hanya 9 pangeran yang dapat menemukannya. Karena itu, untuk melindungi kelompok etnis, dan untuk memastikan tidak dihancurkan, Raja Meraj harus menurunkan menara kaca yang berlubang. Untuk mendapatkan menara kaca berlubang, bahkan jika Anda ingin menggunakan Meraj Dragon Zuzu untuk bertukar, itu tidak akan ragu. Yang paling penting adalah, di mata klan Mirian, Zanzu Mirian adalah hal yang tidak menyenangkan dengan kutukan. Ini adalah hukum bawaan yang terkandung dalam manik-manik leluhur Mirian yang telah menyebabkan keluarga Meraj hampir musnah. Bayi nakal seperti itu, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak ada artinya. Mendengarkan penjelasan Meraj Dragon King, Chu Xingyun tidak memiliki ekspresi di wajahnya, membuat orang tidak dapat melihat apa yang dia pikirkan. Dia tidak peduli apa yang jelek atau tidak, selama bayinya cukup kuat, tidak akan ada masalah. Dan yang paling penting adalah, jika Meraj Dragon Zuzu tidak puas, maka tidak ada apa-apa di rumah harta yang bisa dilihat, jangan lakukan itu. Tanpa pikir panjang, Chu Xingyun melewati menara kosong langsung ke Meraj Dragon King dan tersenyum, karena ini masalahnya, maka saya selamat datang. Meraih menara kosong di tangannya, naga Meraj menggigil dengan bersemangat. Menggenggam menara kosong dengan erat, Raja Meraj menggigil dan berkata, bagus. Anda dipersilakan, kecuali untuk Meraj Dragon Zuzu, jika Anda menyukai bayi lain, Anda juga bisa menerimanya dengan santai. Bayi lainnya. Setelah melirik sekilas, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, menurut pendapat saya. Kecuali Meraj Dragon Zuzu ini, Anda tidak memiliki bayi di sini sama sekali, yang dapat membuat saya melihat ke atas. Dengan senyum memalukan, Raja Meraj dengan malu-malu berkata, dibandingkan dengan rumah harta karun Istana Naga Beihai, tempat kami agak masam, dan wajar kalau yang mulia tidak baik. Chu Xingyun menempatkan Phantom Dragon Zuzu ke dalam ruang dimensi, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Naga Phantom dan berbalik untuk berjalan di luar rumah harta. Selama berjalan, Chu Xingyun berhenti dengan kasar. Di antara alisnya dan kunci kecil, Chu Xingyun berjalan ke lempengan batu yang rusak, berjongkok, dan melihat dengan hati-hati. Melihat sekeliling, ada pola buram pada lempengan batu yang rusak. Menyentuh dengan lembut dengan tangannya, Chu Xingyun dengan cepat menentukan bahwa garis-garis pada lempengan batu ini tidak terbentuk secara alami, tetapi secara artifisial digambarkan. Mendongak dengan rasa ingin tahu, Chu Xingyun menatap Meraj King, ada apa, batu tulis ini? Di mana Anda menemukannya? Melihat batu tulis yang pecah dan berbentuk tidak teratur, Raja Meraj berkata, saya mengambil lempengan ini dari dasar laut, mengapa, menurut Anda tekstur pada lempengan ini agak aneh? Mengangguk dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, bahan dari batu tulis ini sangat keras, dan itu tidak akan terkikis saat istirahat, tetapi Anda lihat permukaan batu tulis ini terkikis terlalu serius. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, dalam keadaan normal, itu akan menjadi sosok astronomi untuk mengambil serpihan bahan ini agar terkikis agar terlihat seperti ini. Mengangguk setuju, Raja Meraj berkata, aku juga berpikir begitu, mengapa kamu melihat batu tulis ini? Meskipun sudah diambil, melihat Raja Naga Fata Morgana yang murah hati, Chu Xingyun perlahan berdiri dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, aku tidak tertarik pada batu tulis ini. Setelah jeda, Chu Xingyun menatap dalam-dalam ke Meraj King Road, jika Anda dapat memilih seseorang untuk mencari seluruh dasar laut, mencari tahu fragmen dari seluruh lempengan batu, dan menyatukannya, saya seharusnya memiliki bunga. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Raja Meraj berkata dengan gembira, oke, tidak masalah. Lagi pula, keluarga Meraj tidak ada hubungannya, masalah ini adalah milik kita. Kamu dapat yakin bahwa selama kamu dapat menemukan semua pecahan lempengan batu ini dan menyatukannya, aku pasti akan datang dengan bayi yang paling cocok untuk Meraj kamu untuk ditukar dengan kamu. Menghadapi godaan yang diberikan oleh Chu Xingyun, senyum di wajah Meraj Dragon King bahkan lebih kuat, dan dia mengangguk lagi dan lagi. Melihat Meraj Dragon King setuju, mata Chu Xingyun sedikit menyipit, lalu dia berjongkok lagi, dan melihat dengan hati-hati. Meskipun pada kenyataannya, Chu Xingyun tidak melihat petunjuk dari lempengan batu ini. Namun, menurut catatan sejarah, bagian bawah laut yang tak berujung dicatat pada batu kuno yang tandus. Meskipun, Chu Xingyun masih tidak yakin apakah lempengan ini adalah bagian dari ukiran batu kuno. Tapi Chu Xingyun percaya bahwa fragmen ini, setidaknya setengah dari waktu, adalah bagian dari ukiran batu kuno itu. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin membuka pintu masuk laut yang tak berujung, Anda harus mengumpulkan ukiran batu kuno, jika tidak, Anda tidak bisa masuk dengan cara apapun. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, saya tidak bisa melihat petunjuk. Chu Xingyun akhirnya berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Meraj, dan meninggalkan sarang tua keluarga Meraj.
Setelah meninggalkan sarang tua keluarga Mirian, Chu Xingyun tidak melanjutkan perjalanan. Dalam sejuta mil di dekatnya, Chu Xingyun menemukan sebuah pulau, dan kemudian mulai mundur untuk belajar. Tujuan penelitian Chu Xingyun secara alami adalah dua keuntungan besar saat ini. Pertama-tama, panen pertama adalah 4 bola naga meraj. Setelah mengeluarkan Kai Tianzu dan bola naga Fata Morgana, Chu Xingyun memadamkannya dengan sekuat tenaga. Mendesak untuk membuka Manik Zi, melepaskan sinar bawaan Yin dan Yang Qi, dimasukkan ke dalam bola naga Fata Morgana. Setelah merilis Yin dan Yang Qi bawaan di Kai Zizu sebesar 10%, Chu Xingyun akhirnya berhenti. Setelah menyerap banyak bawaan Yin dan Yang Qi, di bawah desakan Chu Xingyun, bola naga Fata Morgana secara bertahap berubah menjadi penampilan setengah hitam dan setengah putih. Dari segi penampilan, itu persis sama dengan Kai Tianzu. Bahkan jika Anda memegangnya di tangan Anda dan merasakannya dengan hati-hati, Anda tidak akan merasakan perbedaan sedikit pun. Manik Zi palsu ini, juga mengandung 2 Qi bawaan, 1 Yin dan 1 Yang, terjerat bersama, Manik Zi terbentuk. Kedua manik-manik itu hampir sama apakah itu eksternal atau internal. Kecuali seseorang mencoba untuk memperbaiki Manik Zi terbuka palsu ini, jika tidak, benar-benar tidak ada yang bisa melihat. Bahkan jika seseorang telah memperbaiki Manik Zi terbuka palsu ini, saya khawatir mereka tidak akan melihat yang palsu. Meskipun kekuatannya telah melemah lebih dari 10 kali, bawaan Yin dan Yang Qi adalah nyata, dan mereka tidak palsu sama sekali. Bahkan jika kekuatannya berkurang 10 kali lipat, kekuatannya pasti di atas kebanyakan Ling Bao. Tentu saja, jika dibandingkan dengan Kai Zi asli, maka itu bukan apa-apa. Dengan selisih lebih dari 10 kali, ini 10 nilai lebih buruk. Dengan tangan kanannya terangkat, dalam raungan sengit, Kai Zizu palsu terbang keluar seketika, dan dia menghantam batu besar yang 100 meter jauhnya. Tiba-tiba, auman keras naik dari langit, dan batu besar dengan jarak 100 meter itu langsung dipelintir menjadi bubuk oleh Yin dan Yang, seperti asap putih, tersebar bersama angin. Chu Xingyun sangat puas dengan Manik Zi palsu. Selain 10 kali lebih lemah, hampir tidak ada perbedaan antara Zi Bats palsu dan Zi Bats sejati. Meskipun langit benar-benar terbuka, Yin dan Yang Qi dituntun oleh 10%. Tetapi seiring berjalannya waktu, itu masih dapat dipulihkan, tetapi waktunya hanya sedikit lebih lama, dan itu akan memakan waktu setidaknya 100.000 tahun. 100.000 tahun, ini adalah waktu yang sangat lama. Tetapi untuk Chu Xingyun, dalam mimpi persidangan ini, ia harus menghabiskan lebih dari 1 juta tahun, 100.000 tahun, yang sebenarnya tidak lama. Setelah meniru Kai Zizu, Chu Xingyun tidak menerobos. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Mirage Dragon Zuzu dan mempelajarinya dengan konsentrasi. Jika itu adalah Raja Mirage, tidak peduli bagaimana dia mempelajarinya, aku takut dia tidak akan dapat mempelajari misteri yang terkandung dalam Mirage Dragon Zuzu ini. Tapi untuk Chu Xingyun, apa yang disebut misteri bisa dikatakan sudah dekat. Mungkinkah kebijaksanaan Chu Xingyun begitu tinggi? Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan. Jika Anda ingin memecahkan misteri di dalam Mirage Dragon Zuzu, Anda harus memiliki Yuanying. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa nenek moyang Mirian tahun itu mungkin telah memperoleh metode kondensasi bayi-bayi SD dari leluhur. Namun, dengan nenek moyang Mirage sekarat, suku Mirage kehilangan metode kondensasi infanteri primal. Termasuk Raja Mirage, tidak ada lagi Mirage yang bisa menyingkat Yuanying. Tanpa Yuanying, tidak ada kemungkinan untuk menghubungi cara bawaan, dan tidak ada cara untuk mengeksplorasi misteri yang terkandung dalam Mirage Dragon Zuzu. Bahkan, terus terang saja, Mirage Dragon Zuzu ini hanyalah senjata ajaib. Selama Yuanshan terintegrasi ke dalamnya, di mana bisa ada rahasia untuk disembunyikan. Di bawah deteksi Chu Xingyun Yuanshan, misteri Mirage Dragon Zuzu dengan cepat retak. Yang disebut ilusi nyata memang sedikit fantasi. Mirage Dragon Zuzu mengandung seberkas gas bawaan. Berbeda dari bawaan Yin dan Yang Qi, sinar bawaan Qi ini, dikombinasikan dengan 5 elemen Yin dan Yang, adalah Qi bawaan yang sangat spiritual. Sinar gas bawaan ini dapat menggabungkan jiwa-jiwa binatang buas yang mati menjadi hantu dengan karakteristik binatang buas. Kemudian, melalui hukum ilusi nyata, gunakan sinar energi bawaan itu untuk mengubah ilusi menjadi kenyataan, dan memadatkan binatang buas purba yang liar. Inti dari naga Mirian Zuzu merayap dengan monster mengerikan seperti naga tetapi bukan naga. Dia memiliki kepala naga, tanduk kambing, sisik buaya, leher ular, ekor kalajengking, sayap kelelawar, tubuh kadal. Dalam dirinya, ia memiliki karakteristik setiap makhluk, tetapi tidak ada apa-apanya. Bangga berjongkok di sana, bernapas, jet Mars, asap hitam melengkung. Hari ini, ilusi aneh ini sudah sangat lemah. Dengan kematian leluhur naga Mirage di mutiara leluhur naga Fata Morgana, binatang buas kuno sengit purba yang asli sudah lemah. Untungnya, meski lemah, fondasinya masih ada, dan kernelnya masih ada. Selama sejumlah besar jiwa orang mati di mangsa, ia dapat dipulihkan dengan cepat. Keuntungan terbesar dari binatang buas purba yang liar ini adalah bahwa jiwa-jiwa dari spesies apapun dapat diserap.
Setiap spesies akan meningkatkan kualitas aspek tertentu untuk binatang purba dan jahat ini. Melihat ketinggian lebih dari 90 meter, seluruh tubuh ditutupi dengan baju besi skala, dan ada sepasang binatang buas liar dengan sayap daging yang besar, Chu Xingyun mengerutkan kening. Meskipun tanduk orang ini bukan tanduk naga, ini mirip dengan tanduk kambing, dan ia juga berdiri tegak. Namun secara keseluruhan, kepalanya adalah pemimpin. Karena itu, dari sudut pandang tertentu, orang ini juga adalah anggota klan naga, dan seperti Chu Xingyun, itu juga naga hitam. Namun, meskipun itu juga naga hitam, Chu Xingyun adalah atribut air, tetapi orang ini penuh api, dan itu terlihat sangat kuat dan penuh daya tembak. Dalam sesaat berpikir, Chu Xingyun mengubah tubuhnya menjadi tubuh manusia. Pada saat berikutnya, asap hitam naik, dan di antara nyala api, seekor binatang buas setinggi lebih dari 9 meter, dengan sepasang sayap daging besar, ditutupi dengan sisik, muncul di depan Chu Xingyun. Haha tersenyum, Chu Xingyun melangkah di antara kakinya, tubuhnya bangkit, dan jatuh di kepala naga hitam besar, di antara kaki yang didirikan ke arah belakang. Meskipun naga hitam ini sangat lemah, itu berbeda dengan Quan Sheng. Bahkan, meskipun lemah seperti ini, naga hitam besar ini masih belum bisa dilawan semua orang. Berdiri dengan bangga di antara tanduk naga, dan pikiran Chu Xingyun, naga hitam besar yang berjuang untuk mengipasi sepasang sayap daging, tubuh besar, naik ke langit. Di antara kepakan sayap, hanya butuh sesaat untuk kungfu, dan naga hitam besar itu terbang ke udara, bersembunyi di awan. Pintu masuk ke sarang keluarga Mirian terletak di sudut barat laut benua kuno yang gersang. Oleh karena itu, setelah naik ke udara, Chu Xingyun melihat arah, dan kemudian pergi ke istana naga laut barat dengan kecepatan penuh. Di antara 5 elemen, Jin Seng Sui. Karena itu, hubungan antara istana naga Beihai dan istana naga Sihai selalu sangat dekat. Tinggal di awan, Chu Xingyun bergegas selama lebih dari 3 bulan dan akhirnya mencapai wilayah laut di mana istana naga Sihai berada. Mengubah ilusi naga hitam menjadi yang virtual, setelah menarik bola naga Fata Morgana, tubuh Chu Xingyun berubah menjadi rotasi antara tubuh dan berubah menjadi tubuh naga hitam, dan kemudian jatuh ke laut. Meskipun juga naga hitam, tubuh naga Chu Xingyun adalah gambar keluarga naga. Naga hitam di Mirage Dragon Ball sebenarnya hanya binatang buas purba, seperti binatang buas dan naga. Memasuki air laut, Chu Xingyun berjalan sepanjang jalan, dan tiba di istana naga Sihai sepanjang jalan sesuai dengan peta air yang diberikan oleh Raja Naga Hitam. Saya mendengar bahwa putra ke-9 Raja Naga Hitam meminta nasihat, Raja Naga Laut Barat tidak mengabaikan dan menyapanya secara pribadi. Dari pandangan sekilas, Raja Naga Laut Barat adalah Raja Naga Logam, sehingga seluruh tubuhnya berwarna putih dan putih, yang terlihat elegan dan sangat tampan. Meskipun sudah lama diketahui bahwa Raja Naga Laut Utara memiliki putra ke-9, Raja Naga Laut Barat selalu terlalu sibuk untuk melihatnya. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Si Hailong berkata, anak kecil, bagaimana bisa kamu bebas datang ke Sihai untuk bermain dengan kami? Apakah ayahmu membiarkan kamu datang? Menghadapi pertanyaan dari Raja Naga Laut Barat, Chu Xingyun berkata, saya datang kali ini, ayah saya tidak tahu, tetapi sebelum pergi, ayah saya memberitahu saya bahwa Anda adalah sahabatnya. Aku bisa datang kepadamu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Raja Naga Sihai mengangguk berguna dan berkata itu. Aku dan ayahmu, tapi itu adalah hubungan yang mematikan. Jika kamu butuh sesuatu untuk membantu, hanya berbicara. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tidak pergi berkeliling, tersenyum dan berkata, aku keluar kali ini, bermaksud untuk berpartisipasi dalam upacara gerbang naga dunia ini. Setelah jeda sedikit, Chu Xingyun berkata dengan malu, tapi di istana naga Beihai kami, tampaknya tidak ada bayi yang cocok untukku, jadi aku ingin mencoba peruntungan di sini dan melihat apakah aku bisa berada di sini. Gunakan. Menghadapi permintaan Chu Xingyun, Sihai Dragon King tertawa. Dalam tawa itu, Sihai Dragon King berkata dengan berani, saya akan mengatakan, harta dari istana naga Sihai kami adalah yang paling mewah. Di antara kata-kata itu, Raja Naga Sihai melambaikan tangannya, tidak masalah, jika perlu Anda dapat memilih 2, jika Anda tidak punya cukup, pilih saja 2 atau 3, Anda bahagia. Mendengar kata-kata Raja Naga Sihai, Chu Xingyun mengangguk dan tersenyum, aku datang kali ini dan dengan hati-hati memilih beberapa bayi yang cocok untuk keluarga naga logam. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Raja Naga Sihai segera mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak menyenangkan, mengapa, dan katakanlah, apakah kamu menuntunku ke sini untuk bertukar? Mendengar kata-kata Raja Naga Sihai, Chu Xingyun melambaikan tangannya berulang-ulang, aku tidak bermaksud begitu. Keponakanku datang dari jauh dan selalu harus membawa beberapa hadiah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Raja Sihailong tampak sedikit lebih tenang dan menggelengkan kepalanya, karena hubungan saya dengan ayahmu, kamu tidak perlu terlalu sopan. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, jika keponakan muda itu benar-benar keluar dengan tangan kosong, paman mungkin tidak terkejut, tetapi begitu ayahnya tahu, dia akan menghukum saya dan mengatakan bahwa saya tidak mengerti aturannya. Dengan diam menganggukkan kepalanya, Si Hailong berkata, apa yang Anda katakan masuk akal.
Melihat Raja Naga Shihai, Chu Xingyun melanjutkan, dan, di rumah harta kita Beihai Dragon Palace, memang ada beberapa harta yang cocok untuk digunakan oleh saudara dan saudari. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, bayi-bayi ini semuanya logam, dan kita tidak bisa menggunakannya lagi, jadi mereka terbuang di sana, jadi saya pikir, saya lebih suka mengambil mereka sebagai hadiah dan memberikannya kepada saudara dan saudari saya. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya dan mengambil 3 harta. Yang pertama adalah tombak emas yang tajam. Yang kedua adalah busur pertempuran platinum. Bagian ketiga adalah baju besi Genjin. Melihat ketiga perangkat instrumen sihir ini, dan merasakan tekanan energi yang melonjak, Raja Naga Laut Barat tidak lagi dapat menekan warna kejutan di hatinya, dan matanya meledak sia-sia. Seperti bayi, bahkan jika dia sedikit panas. Tidak pernah ada terlalu banyak harta di level ini. Yang paling penting adalah bahwa ketiga instrumen magis ini digabungkan dalam kombinasi yang samar, dan kekuatan mereka bahkan lebih luar biasa. Melihat sekeliling istana Naga Shihai, bahkan perangkat yang dikenakan oleh putra mahkota jauh lebih rendah dari perangkat ini. Dengan ragu memandang Chu Xingyun, Shihai Dragon King dengan hati-hati berkata, kamu mengambil set instrumen ini sebagai hadiah, apakah ayahmu tahu? Menghadapi pertanyaan Raja Naga Shihai, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, hal kecil ini, tidak perlu membuat ayahku khawatir, lagi pula, bayi yang baik, hanya paman dan paman dari istana Naga Shihai yang pantas untuk digunakan, jika tidak bukankah perlu membuangnya secara diam-diam. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Raja Naga Shihai tidak bisa menahan tawa. Memang, masalah ini, terlepas dari apakah Raja Naga Laut Utara tahu atau tidak lagi penting. Hadiah itu dikirim secara pribadi oleh putranya, apakah dia masih malu untuk kembali? Memikirkan hal itu, Raja Shihai Long berkata, ya, karena kamu tulus, maka aku, sebagai paman, tidak bisa menolak niat baikmu. Aku akan menerima 3 instrumen ini. Setelah jeda, Raja Naga Laut Barat melanjutkan, adapun harta air yang Anda inginkan, Istana Naga Laut Barat kami benar-benar memiliki banyak koleksi. Selama pidato, Raja Naga Shihai mengambil token dan menyerahkannya kepada Chu Xingyun, bawakan token ini, Anda bisa pergi ke Istana Naga Shihai dan mengambil 3 harta sesuka hati. Setelah mengambil token, Chu Xingyun mengangkat sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Melihat kegembiraan Chu Xingyun, Shihai Dragon King tiba-tiba tersenyum. Bagi naga, bayi benar-benar bukan apa-apa. Apalagi sekarang, Chu Xingyun juga telah mengirim 3 harta berharga seperti itu untuk ditukar, jangan pelit. Tapi sekarang, Chu Xingyun baru saja tiba, tidak mungkin untuk pergi ke harta segera. Oleh karena itu, di bawah keramah tamahan Raja Naga Shihai, perjamuan diadakan di Istana Naga Shihai, dan dirayakan selama 3 hari 3 malam, yang menjadi tenang. Setelah 3 hari 3 malam, Chu Xingyun tidak buru-buru mengumpulkan harta karun itu, tetapi menunggu dengan sabar selama lebih dari sebulan sebelum ia melamar Raja Naga Shihai dan berangkat ke rumah harta karun Istana Naga Shihai. Sepanjang jalan, di bawah kepemimpinan kura-kura, Chu Xingyun mencapai rumah harta karun Istana Naga Shihai melalui mata laut. Dibandingkan dengan rumah harta karun Istana Naga Laut Utara, rumah harta karun Istana Naga Laut Barat lebih luas dan lebih megah. Lagi pula, kebanyakan biksu di Istana Naga Shihai adalah logam, dan sebagian besar harta logam adalah luar biasa dan mulia. Setelah memasuki rumah harta, Chu Xingyun tidak khawatir, dengan sabar melihat-lihat. Sepanjang jalan, ada banyak senjata dan baju besi di Istana Naga Shihai. Namun, sebagian besar senjata dan baju besi tidak terlalu bermutu tinggi, dan teksturnya tidak terlalu bagus. Sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak menemukan bayi yang bisa membuatnya bergerak. Lagi pula, sebagian besar harta tidak dapat memunculkan mimpi pencobaan, dan bahkan jika itu diperoleh, mereka tidak memiliki makna. Untungnya, tujuan Chu Xingyun kali ini bukan harta biasa. Satu-satunya tujuan Chu Xingyun adalah 4 manik-manik ajaib yang diturunkan oleh Zulong. Berkeliaran sepanjang jalan, akhirnya, di sudut rumah harta, Chu Xingyun tiba-tiba melihat altar yang dikenalnya. Tiba-tiba berjalan mendekat, Chu Xingyun menunjuk ke altar emas kosong, dan berkata kepada kura-kura, yang menemaninya, apa ini? Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berbalik dan mengulurkan tangannya ke altar emas, dan bola kuning kecil itu meraihnya. Melihat adegan ini, pangeran kura-kura meraih Chu Xingyun. Chu Xingyun tiba-tiba ditarik dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Namun, pada saat tubuhnya terhuyung-huyung, Chu Xingyun sudah diam-diam, dan ia mengambil bola kuning kecil ke ruang dimensi. Pada saat yang sama, Chu Xingyun meletakkan ilusi di sekitar altar. Dari luar, semua yang ada di altar tidak berubah. Tetapi pada kenyataannya, jika seseorang meraih bola kuning kecil, mereka akan menemukan itu hanya sebuah hantu. Pada saat yang sama, dalam ruang dimensi Chu Xingyun, di bawah kendali Chu Xingyun, bola-bola kuning yang bersahaja terus-menerus menghilangkan aliran udara kuning bumi yang bergejolak dan dituangkan ke dalam bola naga Fata Morgana. Pada saat kritis, Chu Xingyun tersandung dan akhirnya berdiri teguh. Chu Xingyun tahu bahwa dia harus mengalihkan perhatian kura-kura, dan dia tidak bisa membiarkannya menemukan keberadaan susunan hantu, jika tidak, semuanya akan terungkap.
Dengan mata tertegun terbuka lebar, Chu Xingyun berkata, kenapa? Paman Dragon King berkata, biarkan aku memilih 3 harta, mengapa kamu menghentikanku? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Menteri Kura-Kura itu tersenyum pahit dan berkata, Pangeran yang mulia. Kamu tidak bisa mengambil harta ini. Selama percakapan, dalam ruang dimensi Chu Xingyun, bola kuning bersahaja yang ditiru oleh Mirage Dragon Ball akhirnya selesai. Mengulurkan tangannya dengan keras, Chu Xingyun mendorong kura-kura itu, dan berbalik untuk meraih altar. Menghadapi adegan ini, Perdana Menteri Kamae tidak berani mengabaikan dan harus meraihnya. Hanya dalam sedikit waktu, Chu Xingyun telah menempatkan bola berwarna bumi palsu di altar, dan langsung menghapus arai sihir. Mencuri balok dan tiang, Chu Xingyun dengan mudah menjatuhkan bola kuning kecil itu. Sekarang dia telah berhasil, tentu saja Chu Xingyun tidak akan terjerat lagi. Dengan dengusan dingin, Chu Xingyun berkata, lupakan saja, jangan biarkan aku memilih, maka aku akan memilih sesuatu yang lain. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menuju kedalaman rumah harta karun. Di waktu berikutnya, Chu Xingyun dengan hati-hati memilih dan benar-benar menemukan beberapa harta karun. Namun, untuk Chu Xingyun, meskipun bayi-bayi ini baik, mereka semua bunga di cermin. Bulan di air tidak ada gunanya sama sekali. Namun, dengan harta ini, jauh lebih mudah untuk pergi ke Istana Naga Laut Cina Timur dan Istana Naga Laut Cina Selatan dengan imbalan harta. Setelah mendapatkan bola kuning bersahaja, Chu Xingyun tinggal di Istana Naga Sihai selama 3 tahun, dan kemudian pergi sebelum menuju ke Istana Naga Laut Timur. Alasan untuk pergi ke Istana Naga Laut Timur, yang paling jauh, daripada ke Istana Naga Laut Selatan yang berdekatan, adalah karena upacara Gerbang Naga tahun ini akan diadakan di Laut Cina Selatan. Karena itu, Chu Xingyun menetapkan Nanhai sebagai perhentian terakhir. Tak perlu dikatakan tentang perjalanan ke Laut Cina Timur. Di antara 5 elemen, kayu akuatik, oleh karena itu. Untuk Istana Naga Laut Utara, Istana Naga Laut Timur selalu menjadi yang paling antusias. Kedatangan Chu Xingyun disambut hangat oleh Istana Naga Laut Cina Timur. Ketika Chu Xingyun menjelaskan niatnya, dan menyajikan harta yang dipilih dengan cermat dari Istana Naga Beihai dan Istana Naga Sihai, yang paling cocok untuk keluarga naga berbasis kayu. Raja Naga Laut Timur segera menyetujui. Tidak hanya dia menyetujui permintaan Chu Xingyun, tetapi dia juga mengirim seorang gadis naga kecil dari Istana Naga Laut Cina Timur untuk menemani Chu Xingyun ke dalam harta karun dan suka memilih beberapa. Melihat alis Raja Laut Naga Timur, dia berulang kali mengisyaratkan dengan kata-kata, tiba-tiba Chu Xingyun. Jelas, Raja Naga dari Laut Cina Timur berharap bahwa Chu Xingyun akan menikahi Aoling, putri panjang dari Istana Naga Laut Cina Timur. Pertama, pernikahan antara keduanya dapat memperkuat hubungan antara Laut Cina Timur dan Laut Cina Utara. Kedua, sebagai naga dari sistem kayu, jika Aoling dapat membentuk persatuan dengan Aoyun, yaitu Chu Xingyun, energi air Chu Xingyun akan sangat meningkatkan kecepatan budidaya Aoling. Di masa lalu, Raja Naga dari Laut Cina Timur tidak buta, dia bisa melihat betapa berbakat dan berbakatnya Chu Xingyun. Bakat muda yang berbakat dan berbakat, tentu saja, harus diambil sebagai anak yang cepat. Tapi jelas, meskipun Raja Naga Laut Timur sangat antusias, Aoling sendiri tidak berarti apa-apa bagi Chu Xingyun. Aoling adalah gadis naga kecil yang paling disukai di Istana Naga Laut Cina Timur dan merupakan bunga terindah di seluruh Laut Cina Timur. Tidak hanya dia cantik, Aoling juga seorang pengontrol nilai wajah, dia tidak tampan, dia tidak pernah tertarik. Tentu saja, itu tidak berarti selama dan tampan, dia pasti akan disukai oleh Aoling, dia tidak begitu sembrono. Bagi Aoling, penampilan, figur, bakat, kekuatan, sangat diperlukan. Meskipun Chu Xingyun lebih muda dari gadis naga kecil, dia terlalu kuno dalam pakaiannya. Jika Anda berdiri bersama Beihai Dragon King, Anda bahkan tidak bisa mengatakan siapa yang sebenarnya adalah Beihai Dragon King dengan lirikan. Ikat kepala adalah 9 mahkota, mengenakan 9 jubah piton, mengayuh sepatu bot piton, dan semuanya berwarna hitam. Ini tidak bisa lagi dijelaskan oleh kedewasaan, yang hanya kuno. Selain itu, wajah Chu Xingyun, 9 ular hitam yang tergantung di mahkota Jiu yang tertutup sangat rapat. Melihat dari luar, Ki Hitam tidak bisa melihat penampilan Chu Xingyun. Menurut pendapat Aoling, Fan Chu Xingyun sedikit tampan, tidak mungkin untuk berdandan. Adapun sosok, meskipun jubah 9 piton menunjukkan prestise, itu tidak menunjukkan sosoknya sama sekali. Dalam kesadaran Aoling, orang ini pada dasarnya mirip dengan ayahnya, Raja Naga dari Laut Cina Timur. Oleh karena itu, meskipun Raja Naga Laut Timur telah berulang kali mengisyaratkan dan mencocokkan lagi, Aoling tidak berbicara, dan dia seharusnya tidak mengerti dan tahu. Raja Naga Laut Timur juga diam-diam dicekik, tetapi tidak berdaya. Meskipun gas hitam yang dipancarkan oleh Jiu Yang Mian bisa menyembunyikan Aoling, itu tidak bisa menyembunyikan Raja Naga Laut Cina Timur. Setelah hidup begitu banyak, jujur saja, Raja Naga dari Laut Cina Timur belum pernah melihat Zhong Minling yang muda dan tampan. Dari segi penampilan saja, selama kamu berdandan sedikit, itu bahkan lebih indah dan indah daripada Aoling.
Sangat disayangkan bahwa Aoling, Nizi ini, keras, dan sekarang Jin Yu ada di depannya, dia bahkan tidak tahu. Belum lagi bagaimana Raja Naga Laut Timur terburu-buru. Di sisi lain, di bawah pengaturan Raja Naga dari Laut Cina Timur, Aoling memimpin Chu Xingyun dan bergegas menuju rumah harta karun Istana Naga Laut Cina Timur. Sepanjang jalan Aoling bergumam dan berkata, "Jangan dengarkan kekacauan ayahku Wang, dia melihat semua orang seperti ini." Dengan senyum ringan, Chu Xingyun tahu bahwa Aoling tidak berarti apa-apa baginya. Akibatnya, Chu Xingyun santai, dia benar-benar tidak ingin memprovokasi sedikit hutang emosional. Karena pihak lain tidak berarti apa-apa baginya, untuk berhasil mendapatkan orb, Chu Xingyun harus memuji gadis kecil itu, jangan sampai dia merusak perbuatan baiknya. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Ini tidak semua omong kosong, setidaknya, kamu benar-benar cantik, bukan?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoling tiba-tiba memiliki mata putih dan ekspresi tanpa suara. Berubah menjadi gadis biasa, dan mendengar seseorang memuji dia karena kecantikannya, saya tidak tahu betapa bahagianya itu. Tapi untuk Aoling, kata-kata yang serupa benar-benar menjengkelkan dan melelahkan, dan aku benar-benar tidak ingin mendengarkan lagi. Saya ingin datang ke sini di Aoling, orang ini pasti karena kata-kata baik dari ayah, dan Todd ingin makan daging angsa, mencoba mengatakan beberapa hal baik untuk menyenangkan dirinya sendiri. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Namun, secara umum, Chu Xingyun masih tidak memiliki tekanan. Ngomong-ngomong, setelah mengambil bola Chu Xingyun akan pergi, dan dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi lagi. Karena itu, apakah Aoling baik atau buruk untuknya, itu tidak masuk akal baginya. Akhirnya, keduanya mencapai rumah harta karun Istana Naga Laut Cina Timur sepanjang. Begitu dia memasuki harta karun, Aoling berkata dengan dingin, "Baiklah, ini harta karun. Apa yang kamu inginkan? Ambil sendiri, aku tidak akan menemanimu." Setelah berbicara, Aoling tidak lagi mengabaikan Chu Xingyun, dan berjalan jauh ke sudut rumah harta, memajang berbagai perhiasan. Jelas, sebagai Istana Naga Cina Timur, putri kecil yang paling dicintai, dia sering datang ke sini, dapat dikatakan akrab dengan jalan. Mungkin di mata orang luar, setiap tampilan di sini adalah harta karun tertinggi. Begitu bayi-bayi di sini keluar, mereka pasti akan dirampok oleh semua orang, dan bahkan akan ada banyak orang yang akan membunuh Huang Quan untuk memperjuangkan bayi-bayi